Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tuku Zan Abdullah. Guys, di video kali ini kita pengen sedikit belajar ya bagaimana bisa memahami atau aku pengen ngasih tahu apa aja sih sebenarnya yang ada di tampilan dashboard ini yang perlu kita pahami gitu. Karena banyak juga dari teman-teman semua di sini masih bingung nih, ada campaign, ada ad set, ada ad, ada rules, ada budget dan lain-lain. Ya, aku pengen kasih tahu gambaran besarnya aja biar kalian gak terlalu bingung dan biar kalian juga paham ya. Jadi dari standarnya lah, kayak misalnya matiin campaign gimana, hidupin gimana dan lain-lain kayak gitu. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian campaign ya. Campaign ini ya, yang dimana dia ini seperti sebuah apa ya bahasanya ya, kepalanya lah dari struktur campaign yang kita buat gitu ya. Nah, campaign ini ya, ketika kita klik seperti ini, satu seperti ini, kita lalu masuk ke ad set ya. Ad set ini isinya itu berbagai macam target iklan kita ya. Ad set ketika kita klik ada pilihan conversion location. Kita mau ke website kah, ke aplikasi kah, call dan lain-lain. Ada pemilihan pixel, ada pemilihan tanggal mulai iklannya, jamnya, dan yang terakhir ada juga audiensnya. Bagaimana kalian ingin menargetkan iklan kalian, ke siapa kalian pengen iklanin. Saya pengen iklanin ke umur sekian, saya pengen iklanin ke daerah tertentu, saya pengen iklanin ke orang yang modal tertentu. Dan yang paling bawah ada placement. Kita bisa bilang sama Facebook, saya mau iklan di Instagram doang, saya mau iklan di Facebook doang. Kayak gitu. Itu pemahaman simpel tentang ad set. Jadi di atasnya campaign, di bawahnya ada ad set ya. Nah, campaign ini kalau kita men-setting iklan kita menggunakan CBO, namanya campaign budget optimization, itu level budgetnya kita taruh di level campaign. Habis itu turun di ad set ya. Ad set ini kita memasukkan targeting dan lain-lain seperti yang tadi aku jelasin. Dan yang terakhir ada namanya ads. Oke? Campaign, ad sets, dan ads ya. Jadi ads ini isinya apa? Ads ini adalah isinya konten iklan kita, fanspage kita, alamat website kita. Nah, fanspageku Zan Abdullah, Instagramku Zan Abdullah, konten iklanku foto seperti ini, kata-katanya seperti ini, dan yang paling terakhir ada websitenya atau landing page-nya ya, ada di sebelah sini kayak gitu. Nah, ini 3 step atau pemahaman standar yang teman-teman wajib pahami kalau teman-teman memang pengen bergelut dan baru belajar di Facebook Ad. Ini 3 hal yang wajib banget kalian pahami fungsinya dan apakah itu ya. Dan kalau misalnya kita punya campaign banyak kayak gini, kita mau ngeliat ad setnya perform atau tidak, kita bisa centang di sini dan klik di sini kayak gitu ya. Itu yang pertama, yaitu pemahaman tentang campaign, ad set, dan ads ya. Yang selanjutnya, ya ini masih banyak juga teman-teman di luar sana yang belum paham nih cara ngidupin dan matiin campaign ya. Nah, itulah kenapa aku selalu membahasnya hal-hal yang basic. Jadi kalau teman-teman mungkin udah rada advance, terus ngeliat aku kok ngajarinnya masih yang basic-basic, karena memang aku banyak banget followers gitu yang masih basic, yang masih pemula teman-teman. Jadi nggak usah heran ya. Nah, makanya kalau misalnya itu aku jarang banget bahas-bahas yang rada advance topiknya. Nah, cara ngatiin dan hidupin campaign itu ternyata setelah aku misalnya private class, aku punya program one-on-one coaching, itu banyak yang matiin campaignnya dia nggak tahu gitu. Nah, cara matiin campaign itu gampang banget teman-teman. Di sini ada tulisan off dan on. Kalau biru seperti ini warnanya, kalian bisa klik di sini ya, sehingga dia nanti akan statusnya off. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, sudah gelap warnanya seperti ini tandanya udah off campaignnya. Gitu ya, ini campaignnya udah off gitu. Nah, kalau misalnya kalian statusnya seperti ini, campaignnya off gitu ya. Tapi kalau misalnya campaign di ad set kalian ini off seperti ini ya, tetapi di bagian sini kalian onin ya, kalian on seperti ini ya, ini iklannya tidak bisa jalan. Kenapa? Kalian harus posisinya semuanya biru seperti ini. Campaign aktif, ini pun harus diaktifkan ya, dan di bagian ad set pun ini harus diaktifkan keduanya ini. Paham? Jadi kalau misalnya kalian iklannya kok tiba-tiba nggak jalan, kalian cek juga. Siapa tahu di bagian ad set kalian mati, di bagian ads kalian pun mati juga. Kayak gitu.
Nah, jadi itu yang teman-teman wajib pahami ya. Jadi posisinya pastikan ini on semua gitu ya. Pastikan posisinya on semua gitu. Karena kalau salah satu aja dia nggak on, ya itu bisa-bisa semuanya nggak on gitu. Tapi kalau misalnya matiin campaign, itu lebih rekomen di adset atau ads. Matiin di level campaign aja. Karena campaign mati, ke belakang mati gitu ya. Jadi matikan di level campaign. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, terus buat yang selanjutnya lagi yang perlu teman-teman pahami, di sini sebenarnya banyak nih fitur-fitur di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada create, ada logo-logo seperti ini, ada click edit, A atau B test ya kan, ada ini, ada hapus dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang penting juga dari sini ya, yang biasa kita pakai kalau create, mungkin teman-teman udah paham, ini untuk create campaign baru, yaitu kita klik create. Duplicate, ini duplicate kalau misalnya kita mau duplicate campaign kita ya, cuman ini aku nggak pernah pakai ya. Biasanya kita di level adset ya, adset biasanya kalau aku ngajarin pakai 6. Nah, kita bisa juga di level adset kita seperti ini, kita klik duplicate pun bisa gitu. Itu untuk duplikat campaign. Duplikat campaign itu artinya kita mau menduplikasi yang tadi campaign kita cuma 1 jadi ada 2 kayak gitu ya. Dan ini biasanya kalau misalnya kita nggak pilih campaign, dia nggak bisa muncul nih. Tapi kalau kita kayak gini, dia bisa muncul gitu. Terus di sini ada edit ya. Ini biasanya kita klik di sini bisa buat banyak nih. Ya, turn off, kita mau ganti nama campaign, itu bisa kita ganti juga di sini. Ya, kita bisa ganti juga. Terus kita bisa campaign budget gitu dan lain-lain gitu. Ini nggak terlalu kepake sih. Atau B test ini aku nggak pernah pakai juga. Hapus, ini untuk hapus campaign. Ya, Mas Dan, saya ada campaign ini terlalu banyak gitu. Saya pusing lihat dashboard saya. Saya mau hapus aja campaignnya gitu. Nah, kalian bisa klik all kayak gini kalau mau hapus campaign. Nah, kalau ini aku ada 194 campaign ya, banyak banget ya. Ya, terus misalnya kita mau hapus satu campaign, kita tinggal klik hapus kayak gini, langsung hapus dia gitu. Nah, terus di sampingnya ada rules. Nah, rules ini bisa kita pakai kalau misalnya kita pengen pertama iklan kita nyala otomatis, mati otomatis ya, dan lain-lain. Itu sebenarnya basicnya ya, nyalain otomatis, matiin otomatis. Caranya gampang. Kalau pengen nyalain, matiin otomatis tuh kita tinggal select campaign kita. Misal ya, kita select nih campaign yang ini gitu ya. Terus kita klik rules ya, kita klik rules ya. Terus kita klik create new rule. Ya, kita klik ya. Pilih custom rule di sini, kita next ya. Nah, terus di sini namain nyala otomatis gitu ya. Misal apply rule to satu campaign, berarti campaign ini. Jadi rulesnya ini atau peraturan ini akan nyala ke campaign ini gitu ya. Actionnya apa? Turn off campaign atau turn on? Kalau misalnya turn on, kita ganti turn on ya. Kondisinya kita pakai name aja. Campaign name-nya apa ya? Adam misalnya, kan ada nih, ini advertiser aku namanya Adam. Kita tinggal klik add kayak gini. Jadi nanti kita bilang sama Facebook, nama campaign yang ada unsur Adamnya itu tolong nyalahin. Nah, nyalahinnya jam berapa? Kita pilih custom di sini. Custom misalnya mau nyalahin hari apa misalnya mau nyalahin gitu ya. Misalnya besok hari Jumat, saya pengen di hari Jumat itu dinyalahin jam 1 IM. Nah, nih 2 AM atau segala macam. Nah, kita setting di sini tanggalnya. Gitu. Kita tinggal klik create, nanti Facebook otomatis bikinin. Kalau kita pengen matiin di jam 5 sore misalnya, udah tinggal diganti actionnya jadi turn off. Setting lagi custom jamnya jam berapa. Mati otomatis, nyala otomatis. Nah, ini mungkin agak bingung ya, AM ya, PM ini agak bingung gitu. Tapi kalau yang biasanya Indonesia bisa lebih gampang gitu. Munculnya jam-jam kita gitu, nggak PM AM gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya lagi yang terakhir yang menurut aku paling penting banget untuk kalian pahamin adalah tentang amount spend atau jumlah yang dibelanjakan dari iklan kalian. Walaupun ada result, ada cost per result, itu masalah lain deh. Yang penting basicnya adalah kalian paham jumlah yang dibelanjakan atau amount spend. Ya, ini aku mau kasih tahu yang paling penting di dashboard yang kalian perlu pahami gitu ya. Sisanya bukan berarti nggak penting, tapi ini paling utama, urgensinya kalian wajib paham gitu. Mengenai amount spend, ya, kalau kita klik di sini, ini amount spendnya pada satu campaign ini adalah 127.000. Ini amount spendnya, duit yang sudah kita bayar ke Facebook 127.000. Ya, misalnya yang ke bawah lagi ada amount spendnya 1,5 juta, ini 1.500.000. Ini pahami, berarti kalian udah bayar ke Facebook segitu besarnya loh. Ya, artinya apa? Kalau misalnya kalian udah ngiklan, spendingnya udah gede, ya, terus kalian lihat nih, orderannya gimana? Profit nggak? Jangan-jangan rugi. Soalnya amount spend-nya udah gede. Kadang orang ngiklan aja. Ya, bahaya juga kalau kita nggak tahu sebenarnya kita udah ngiklan berapa duit.
gitu ya. Jadi teman-teman perlu pahami kayak gitu. Oke, aku ingat satu hal lagi. Jadi ada satu hal lagi ada di bagian sini nih. Ya, di bagian sini aku pindahin dulu. Ini ada di bagian sini. Jadi kita harus bisa mainin ini. Ya, jadi kalau misalnya kita biasa ngiklan, kita harus ubah gantinya jadi jangan maksimum tapi ganti ke today. Ya, kita harus ganti ke today. Untuk apa? Untuk kita memahami sebenarnya hari ini kita udah ngiklan berapa duit. Nah, ini kan kelihatan nih, 155.000. Nah, di bawah ini totalnya. Totalnya hari ini aku udah spending iklan 706.000. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau maksimum, nah ini muncul angka maksimumnya. Misalnya nih aku di campaign ini buku 1M, aku ngiklanin bukuku gitu ya. Ini timku sih by the way yang setting gitu ya. 1,5 juta. Wah, aku harus cek nih. Woi tim, udah spend iklan 1,5 juta, udah closing berapa buku? Nah, terus dicari tahu, jangan-jangan udah mau spend sebesar itu nggak ada closingannya. Bahaya juga. Kayak gitu. Ya, itulah beberapa hal dasar mengenai dashboard Facebook yang teman-teman pemula wajib pahami. Ya, dan itu sangat-sangat krusial banget ya. Apa-apa yang aku sebutin tadi adalah krusial, penting, wajib kalian pahami. Kalau kalian ada yang belum paham, bisa tulis di kolom komen. Nanti aku jelasin detail. Kalau misalnya kalian request, Mas ini apa, itu apa, itu apa, kalian bisa tulis di kolom komen. Nanti kalau emang videonya bisa lebih panjang, aku bikin di YouTube. Cuma kalau pendek, mungkin aku langsung balas aja di kolom komen kayak gitu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membuka wawasan kalian mengenai dunia Facebook Ads. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.